jelaskan pada kesempatan saat ini yaitu tentang pemikiran tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini yang terdiri dari tokoh pendidikan mancanegara dan tokoh pendidikan Indonesia. Tokoh-tokoh PAUD mancanegara, yaitu yang pertama adalah Martin Luther. Dalam sejarahnya, Martin Luther menekankan tentang perlunya mendirikan sekolah yang dapat mengajari anak untuk belajar membaca. Di masa sekarang, kemampuan membaca dan menulis telah menjadi prioritas nasional. Hal ini merupakan buah dari kontribusi Martin Luther yang menganggap bahwa pentingnya memastikan semua anak mampu membaca dan belajar bahasa ibu mereka sendiri. Selain menekankan pada kemampuan baca tulis, Martin Luther juga menekankan pada pentingnya keluarga sebagai peletak dasar pendidikan anak. Dan tokoh mancanegara yang kedua adalah John Amos Comenius. John Amos Comenius memiliki keyakinan bahwa pendidikan sangat perlu dimulai sejak usia dini karena tanaman muda dapat ditanam, dicangkok, dipangkas, dan dibentuk. Ketika sudah menjadi pohon, setiap proses tersebut akan sulit, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Hal ini memberikan gambaran bahwa ketika anak masih kecil, anak akan dapat dengan mudah dibentuk atau diarahkan dibandingkan dengan membentuk anak dan memperbaiki anak ketika ia sudah dewasa. Tokoh PAUD mancanegara yang ketiga adalah John Locke. John Locke merupakan seorang tokoh yang telah banyak dikenal berkat teorinya yang berkaitan dengan anak usia dini, yaitu pemikirannya tentang anak bagaikan kertas putih. Melalui pemikirannya tersebut, John Locke bermaksud untuk mengatakan bahwa lingkungan dan pengalaman pada dasarnya akan membentuk pikiran. Perkembangan berasal dari stimulus yang diberikan pada anak oleh orang tua dan pengasuhnya sebagai lingkungan terdekat anak, melalui pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan. Tokoh PAUD mancanegara yang keempat adalah Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau memberikan pandangan tentang dunia anak, yaitu mendesak adanya pendidikan untuk anak yang dilakukan secara alami dan disesuaikan dengan dunia anak itu sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dan tokoh mancanegara yang kelima adalah Johann Heinrich Pestalozzi. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus dibangun melalui pengalaman sensorik yang tepat dan mendorong anak untuk mencapai potensi alami mereka. Selain itu, setiap anak juga harus diberikan kesempatan untuk dapat bebas mengembangkan dirinya, mengenal lingkungannya, bermain, bersosialisasi dengan orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Tokoh mancanegara yang keenam adalah Robert Owen. Robert Owen berpendapat bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku, keyakinan, dan prestasi anak. Tokoh PAUD mancanegara berikutnya adalah Friedrich Wilhelm Froebel. Menurut pendapat Friedrich Wilhelm Froebel, sejak dilahirkan dan menjalani masa kanak-kanak, seorang anak harus menjalani kehidupannya sesuai dengan tahap perkembangannya. Artinya, peran pendidik adalah untuk mengamati tumbuh kembang anak secara alami dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan mereka. Tokoh PAUD mancanegara yang kedelapan adalah Maria Montessori. Maria Montessori merupakan seorang tokoh wanita yang mengembangkan suatu konsep pendidikan untuk anak usia dini. Pada saat ini, gagasan Montessori telah banyak menginspirasi dan mempengaruhi dunia pendidikan anak usia dini. Sebagai wanita pertama di Italia yang mendapatkan gelar sarjana kedokteran, ia tertarik untuk mencari solusi dalam masalah-masalah pendidikan seperti kelumpuhan dan keterbelakangan mental. Menurut Montessori, permasalahan tersebut bukan hanya didasarkan secara biologis saja, namun dapat disebabkan pula oleh kurangnya rangsangan atau stimulus dari lingkungan anak.
Materi berikutnya adalah tokoh PAUD yang terkenal di Indonesia. Tokoh PAUD yang terkenal di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru, dalam hal ini penyerahan kultur. Tidak hanya berupa pemeliharaan, akan tetapi juga dengan maksud memajemukan dan memperkembangkan. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional dikenal sebagai sosok yang berpihak terhadap pendidikan anak. Menurutnya, pendidikan anak usia dini adalah fondasi awal berkembangnya suatu bangsa. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, kepeduliannya terhadap pendidikan anak terlihat dalam pemilihan istilah taman dan bukan sekolah, berkaitan dengan konsepsi pendidikan di kala itu. Beliau menggunakan istilah taman kanak-kanak agar sekolah anak yang sebelumnya kaku bertransformasi menjadi taman belajar dan bermain bagi anak yang menyenangkan. Konsep ini mengedepankan hak anak dalam bermain dan melakukan pilihan dalam hal apapun di bawah among sang guru.